Fatmawati dari SMK Bakti Praktek Sidoarjo, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tegal. Di sini saya berperan sebagai supervisor. Perkenalkan, nama saya Anik Mailani, guru SD Negeri Jatiwangi 1, Kecamatan Pagubarang, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tegal. Di sini saya berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Dwi Pranoto dari SDN Lembasan 02, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tegal. Saya di sini berperan sebagai coach. Kami akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Irna. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Irna, baik. Bagaimana Bu Irna? Alhamdulillah baik Bu. Saya dengar Bu Ani hari ini mau mengadakan proses coaching ya? Iya betul Bu Irna. Sebelum kita mulai coaching, ada beberapa pertanyaan dan ada yang ingin saya diskusikan dengan Bu Ani ya, terkait dengan rubrik penilaian. Baik Bu, pada coaching kali ini di antara push dan coaching akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi apakah sudah sesuai dengan aturan perintah atau belum? Kemudian bagaimana si coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut? Kemudian bagaimana juga respon atau tanggapan si coaching terhadap pertanyaan yang Ibu ajukan. Harus sesuaikan juga ya Bu ya dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Baik Bu, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Ani kembangkan pada coaching kali ini Bu? Baik Bu Irna, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi di coaching yaitu yang terbagi 3, yaitu kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang bobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik, bagian kompetensi mana yang lebih spesifik ingin diobservasi Bu Ani? Oke Bu Irna, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif, karena menurut saya dengan mendengarkan aktif itu saya bisa hadir secara penuh. Kemudian dengan mendengarkan aktif juga saya bisa mengajukan pertanyaan yang bobot kepada si coach. Dengan mendengarkan penuh, kemudian mampu memberikan pertanyaan berbobot, pastinya akan lebih dalam, bisa menggali segala permasalahan dan solusi yang ada pada coaching. Betul Ibu Irna. Gimana penilaian Ibu terhadap kemampuan ini? Oke Bu Irna, jadi saya menilai kompetensi yang saya miliki, saya itu sudah menjadi pendengar yang aktif, tetapi belum maksimal, sehingga saya ingin mengembangkan lebih lagi agar kompetensi yang saya miliki itu lebih maksimal lagi, sehingga saya menjadi pendengar yang aktif, sehingga saya bisa menjadi oke Bu Irna, jadi saya itu ingin saya menilai sendiri bahwa saya itu sudah memiliki kemampuan mendengarkan secara aktif tapi belum maksimal, sehingga saya perlu mendalami lagi bagaimana menjadi pendengar yang aktif agar bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot kepada si coach. Ya. Baik, indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan yang diinginkan apa Bu Ani? Indikator keberhasilannya yaitu ketika si coach itu mampu menemukan solusinya sendiri. Ketika saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian dia menggali jawabannya lebih lanjut sehingga bisa dia menemukan solusinya dari jawaban itu. Baik, terima kasih. Saya akan mengamati dan mencatat apa yang proses coaching nanti ya Bu ya. Semoga berjalan lancar ya Bu Ani. Amin Bu Irna, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam Bu Ani. Selamat siang Pak Dwi. Selamat siang Bu Ani. Bagaimana kabar Pak Dwi hari ini? Alhamdulillah cukup baik Bu. Oke, sepertinya kemarin ada sesuatu hal yang ingin Bapak bicarakan ya Pak? Ada Bu. Bapak. Saya perlu bicarakan dengan Bu Ani. Ini terkait dengan bukan masalah ya Bu, tapi memang keadaan
Ini berkaitan dengan MAPSI, Bu. Jadi Ibu Rumah Pagi itu memang ada MAPSI ya. Nah itu ada surat edaran dari KKG yang kemudian diluncurkan ke masing-masing sekolah. Nah kemudian setelah saya mendapatkan informasi tersebut, saya sampaikan kepada rekan-rekan guru bahwa hari ini ada surat edaran adanya terkaitan dengan lomba MAPSI yang akan dilaksanakan minggu depan. Nah keterbatasan waktu tersebut kemudian saya mengajak rekan untuk bisa berpartisipasi. Akan tetapi pada kenyataannya hanya satu guru yang ikut berpartisipasi untuk membantu saya. Nah dengan adanya satu guru itu akhirnya saya menjadi kewalahan, menjadi pusing karena dengan adanya banyak lomba. Nah itulah yang menjadi problematik ya diri saya itu ya saya menghadapi MAPSI ini sendirian lah atau dibantu satu guru. Nah dengan banyak mata lomba jadi saya agak kewalahan macam itu. Oke, jadi dari apa yang tadi Pak disampaikan, Mas Padu itu ada lomba MAPSI, kemudian hanya ada satu guru ya Pak, satu guru yang berpartisipasi dalam membina siswa. Sedangkan cabang dari lomba MAPSI itu banyak. Oke Pak, jadi tujuan utama dari coaching ini yang saya tangkap ya Pak dari cerita Bapak itu meningkatkan partisipasi dari guru untuk membina siswa, begitu Pak? Betul. Artinya gini Bu, ya itu karena memang kemudian guru-guru tidak respon dengan apa yang saya harapkan ya, dengan banyaknya cabang mata lomba MAPSI itu kan banyak. Tapi hanya satu guru sih yang memang membantu saya kewalahan. Tapi kenapa itu teman-teman saya tidak mau membantu? Cuma itu hanya prasangka saja ya Bu. Mungkin karena memang ini bagian lupa ini semacam itu. Oke Pak. Nah, menurut Bapak ya Pak, apa sih Pak yang menyebabkan para guru di sekolah Bapak itu merasa oh ini bukan bagian saya, ini bukan bidang saya, seperti itu Pak. Jadi mereka itu akhirnya tidak berpartisipasi dalam membina siswa untuk mengikuti lomba-lomba MAPSI gitu. Ya yang pertama mungkin karena ini di bidang agama. Melihat dari jenis-jenis lombanya kan ada pidato, ada cerita Islami. Mungkin mereka merasa bahwa ini yang lebih kompeten itu guru agamanya semacam itu. Mungkin itu perasaan saya, itu yang menjadi kendala atau perasaan saya itu perasaan terhadap teman guru saya itu ya mungkin itulah sehingga mereka tidak mau berpartisipasi dengan saya untuk menyiapkan lomba semacam itu. Jadi itu perasaan Bapak ya Pak? Iya. Perasaan Bapak bahwa mungkin karena bukan bidangnya mereka itu kebetulan besar itu guru kelas, jadi mereka mungkin merasa tidak kompeten begitu Pak dalam membina siswa untuk melaksanakan lomba. Oke Pak, menurut Bapak Pak, mungkin apakah ada faktor lain Pak yang mempengaruhi kenapa mereka itu tidak berpartisipasi untuk membina siswa dalam lomba? Ya mungkin untuk faktor lain ya salah satunya ya mungkin itulah Bu. Jadi mungkin saya kurang pendekatan secara personal mungkin secara resminya saya tidak lebih mendekati kepada guru-guru ini tentang MAPSI yang memang harus dilaksanakan segera mungkin semacam itu pendekatan personal mungkin. Pendekatan personal ya Pak ya, berarti ada pengaruh lain, ada faktor lain yang menyebabkan mereka itu enggan berpartisipasi. Oke Pak, jika Bapak menggambarkan ya Pak situasi yang ada dalam SD Bapak itu, jika dalam bentuk angka skala 1 sampai 10, Bapak menempatkan partisipasi guru itu dalam kondisi dalam apa? Kalau menurut keadaan yang saya alami ya Bu ya, ini berbicara tentang real ya, keadaan yang memang saya alami itu kemungkinan besar di angka 4. Coba berikan gambaran kenapa Bapak berpendapat dalam angka 4 itu seperti apa? Angka 4 maksudnya di sini karena memang saya merasa ketika memang saya melakukan persiapan lomba MAPSI itu, jadi memang guru-guru tidak terlibat, hanya satu guru saja. Nah itu yang menjadi keadaan itu menurut saya keadaan saya sendiri nih ya, terkait
baru, makanya Bapak menerapkan itu pada level 4. Nah, ketika nanti adanya perubahan ya Pak, itu Bapak ingin meningkatkan ke level berapa Pak untuk tingkat partisipasi guru dari sekolah Bapak dalam membina siswa lomba begitu? Mungkin untuk standarnya saya lebih ke 8 saja. Ke 8 Ya, gitu? 8. Oke Pak. Nah, untuk mencapai level ke-8 itu tentunya ada banyak langkah yang perlu Bapak lakukan ya Pak. Bisa ceritakan Pak, apa langkah yang bisa Bapak lakukan? Ya, mungkin untuk langkahnya ya, berkaca pada yang sudah ada tadi, mungkin karena kurang pendekatan personal, mungkin saya akan mendekati secara personal. Dan mendekati secara personal itu mungkin dengan secara aturan resmi, dengan mengundang rapat lah semacam itu ya. Berarti pendekatan dulu, kemudian disusul dengan yang kedua adalah mengundang rapat. Jadi setelah personal, saya akan mengundang beliau-beliau untuk rapat bersama terkait dengan lomba MAPSI yang akan segera dilaksanakan minggu depan tentunya, dan saya akan memberikan gambaran-gambaran semacam ini lomba ini semacam itu kepada teman-teman agar mereka itu lebih respect untuk bisa membantu saya pribadi untuk persiapan MAPSI ke depan. Oke, jadi langkah yang akan Bapak lakukan itu yang pertama akan Mendekati personal. Jadi langkah yang pertama yang akan Bapak lakukan itu Bapak akan melakukan pendekatan personal, kemudian akan mengundang mereka secara formal ya Pak ya, dengan rapat begitu, kemudian Bapak menjelaskan manfaat dari adanya kebersamaan dalam mempersiapkan lomba MAPSI seperti itu. Nah Pak, kira-kira ya Pak ya, ada apa tidak Pak hambatan dalam Bapak melaksanakan ini? Ya mungkin untuk hambatan ya. Iya, hambatan dalam melaksanakan rencana yang Bapak. Oke, langkah untuk pendekatan ya, mungkin karena aturan waktu ya. Kadang ketika saya memang ingin bersilaturahim dengan secara personal, kadang memang gurunya tidak ada kesibukan, itu menjadi hambatan. Kedua, ketika memang saya mengundang rapat itu ada beberapa guru yang mungkin tidak hadir dengan alasan berbagai alasan semacam itu. Itu salah satu hambatan. Oke, jadi seperti itu ya Pak hambatannya terkait dengan pendekatan personal yang butuh waktu, kemudian mengadakan rapat gitu ya Pak, butuh waktu juga. Nah Pak, untuk ukuran keberhasilan ya Pak, untuk ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Bapak laksanakan, bagaimana cara mengukur keberhasilan yang terhadap rencana aksi yang akan Bapak laksanakan? Tolak ukur dari keberhasilan yang menjadi patokan itu adalah ketika memang saya bisa mempersiapkan lomba MAPSI itu secara bersamaan. Jadi tidak sebagai guru saja. Nah, tolak ukurnya adalah ketika memang MAPSI itu dilaksanakan, itu terus dipegang masing-masing guru bersama-sama persiapkan untuk mengharumkan nama baik sekolah. Nah, itu menurut saya tolak ukurnya adalah kebersamaan dalam mempersiapkan lomba MAPSI semacam itu. Jadi tolak ukur itu kebersamaan ya, kebersamaan dalam mempersiapkan lomba MAPSI. Oke Bapak, kira-kira ya Pak, siapa yang akan bertanggung jawab untuk menjalankan rencana ini dan siapa saja yang akan dilibatkan Pak? Yang jelas untuk aturan berdasarkan surat edaran memang diwajibkan untuk bertanggung jawab secara penuh itu memang guru mapel PAI, ya kan? Akan tapi saya juga menyadari bahwa banyaknya mata lomba yang sudah tertera dalam surat edaran, tentunya saya juga kurang mampu untuk melaksanakan semuanya. Maka saya akan melibatkan kepala sekolah untuk memberikan arahan kepada teman-teman agar teman-teman itu bisa membantu kegiatan MAPSI ke depannya semacam itu. Nanti Bapak itu akan melibatkan kepala sekolah ya Pak, iya, supaya Bapak sekolah itu juga bisa mendorong guru itu untuk ikut berpartisipasi dalam membina siswa untuk melaksanakan lomba. Oke Pak, kira-kira ya Pak, kapan Bapak akan melaksanakan rencana ini? Ya secepat mungkin Bu, karena berdasarkan surat edaran minggu depan itu sudah akan dilaksanakan. Maka dengan kurun waktu yang sangat dekat, tentunya saya harus lebih bertindak lebih cepat. Karena waktu yang cukup singkat, tentunya saya harus lebih bertindak lebih singkat lagi sebenarnya. Oke, Pak. Jadi luar biasa sekali rencana aksi yang akan Bapak lakukan. Yaitu yang pertama akan melaksanakan pendekatan secara personal ya Pak. Kemudian
juga melibatkan kepala sekolah. Bapak juga akan melaksanakan rencana aksi ini dalam waktu yang dekat. Oke, Bapak luar biasa sekali, Pak. Karena percakapan kita hanya 10-20 menit ya, Pak. Saya rasa kegiatan ini cukup sampai kegiatan ini cukup. Oke, saya merasa oke ya Pak, karena Terima kasih. kondisi karena kegiatan coaching ini hanya sampai 20 menit, saya akan jadi Pak. Terima kasih, semoga saya bisa bersamai Bapak lagi dalam kesempatan waktu yang lain. Saya juga terima kasih ya Bu Ani. Alhamdulillah dengan pertemuan ini saya menjadi terang benderang ya terkait dengan nanti solusi yang saya akan laksanakan ke depan. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Pak Dwi. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu atas sesi coaching yang sudah dilakukan tadi. Luar biasa. Sekarang mari kita refleksikan buku dari hasilnya, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi, kemudian yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan itu apa Bu? Iya, Bu Yana. Jadi tadi saya merasa cukup baik Bu dalam melakukan coaching dengan alur kita bersama Pak Dwi, dan saya juga cukup baik mendengarkan sehingga dengan alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi sendiri. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Silakan Ibu. Tadi proses coaching yang dilakukan sudah cukup baik ya Bu. Alurnya sudah sesuai dengan alur perintah. Ibu juga sudah menggali dengan cukup baik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kata-kata kunci coaching. Kemudian sehingga coaching itu mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Proses coaching juga sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Apa yang Anda rencanakan untuk meningkatkan area langsung aja kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke Ibu, jadi saya akan mencoba mengajukan lebih banyak pertanyaan yang memfokuskan pada apa yang dirasakan oleh guru tersebut ya Bu, sehingga guru tersebut mampu menemukan solusi yang lebih efektif. Bagus sekali, luar biasa Bu Ani. Kapan Bu Ani berencana untuk memulai langkah ini? Saya akan menerapkannya pada sesi coaching berikutnya Ibu, minggu depan. Bagus, bagus. Saya akan mencatat semua ini dalam supervisi akademik ya Bu, sebagai penutup apa yang sudah Bu Ani pelajari dari proses ini. Oke, jadi saya belajar bahwa tidak hanya menggunakan aku saja itu ternyata dalam melaksanakan proses coaching itu, tetapi juga harus bisa menggali lebih dalam untuk membantu guru tersebut itu bisa menemukan solusi sendiri dalam permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Ibu Yana. Terima kasih atas refleksinya ya Bu. Semoga perbaikan ini dapat membantu sesi-sesi berikutnya menjadi lebih efektif ya Bu. Terima kasih Bu Yana.